praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Saya harap kita semua dalam kondisi yang fit dan prima, baik secara jasmani maupun rohani. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Mari kita terus memberikan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Minggu yang lalu kita sudah merayakan Natal. Hari ini menyongsong tahun baru 2025, kita akan belajar sesuatu yang baru lagi nih dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun kemarin. Kami sungguh melihat bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami mau mempersiapkan diri dan hati kami untuk tahun yang baru, dan kami percaya di tahun yang baru pun kami akan melihat Engkau bekerja. Bantu kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu selama beberapa waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua teman-teman yang mendengar kita sama-sama bilang amin. Teman-teman, di akhir tahun ini saya mau tanya nih, siapa di antara kita yang pernah merasa cemas? Siapa di antara kita yang mungkin saat ini merasa takut, overthinking, bahkan mungkin sampai nggak bisa tidur karena kita khawatir akan satu hal atau hal lainnya? Saya rasa semua dari kita, terutama kita para generasi muda, Gen Z atau millennials pasti pernah mengalami yang namanya cemas, takut, anxiety, atau bahkan beberapa orang pun pernah mengalami depresi. Stres, mulai dari stres ringan sampai stres yang cukup parah. Dan ternyata data penelitian menunjukkan tingkat stres, tingkat kecemasan generasi muda seperti kita sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satunya karena pengaruh media sosial. Satu studi yang dilakukan oleh peneliti di MIT menemukan bahwa terdapat korelasi antara kehadiran media sosial dengan kesehatan mental pada orang-orang dengan rentang usia 10 sampai 24 tahun. Era sosial media ini dimulai dengan kehadiran Facebook di sekitar tahun 2005 sampai 2007 yang lalu, dan kemudian disusul oleh berbagai platform media sosial lainnya. Para peneliti menemukan bahwa penggunaan atau akses terhadap media sosial ini menyebabkan peningkatan depresi berat sebesar 7% dan gangguan kecemasan sebesar 20%. Bahkan sebuah data dari CDC di Amerika Serikat menunjukkan peningkatan tren anak muda untuk melakukan bunuh diri. Pada tahun 2000 sampai 2007 angkanya masih stabil. Tetapi dari tahun 2007 sampai 2017 terdapat peningkatan sebesar 57%. Para peneliti berpendapat bahwa perbandingan sosial dengan teman sebaya adalah penyebab dari hasil-hasil tersebut. Saya nggak bilang bahwa media sosial itu jelek. At some point, media sosial sangat memudahkan hidup kita. Kita bisa tahu informasi dengan begitu cepat. Kita bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Kita bisa mendapat berbagai hiburan dan bahkan pekerjaan dari media sosial. Tapi beberapa peneliti mengatakan, we are living in the most anxious age of humanity. Kita sedang hidup di tengah zaman yang paling membuat kita cemas di sepanjang sejarah yang pernah ada. FOMO, fear of missing out, comparison atau perbandingan menjadi hal yang membuat kita merasa cemas. Rasanya otak ini gak bisa berhenti mikir 24/7. Kita lihat medsos kita lihat teman seangkatan kita, oh dia keterima nih di universitas terbaik di Indo. Oh dia dapat nih beasiswa full di luar negeri. Oh dia punya nih tas branded paling baru. Oh dia followernya banyak banget nih. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kita sedih, kita takut, kita cemas, dan kita merasa tertinggal banget. Atau mungkin beberapa dari kita cemas bukan karena hal-hal tersebut. Tapi kita cemas, aduh bisa gak ya kuliah sampai lulus 4 tahun? Atau aduh bisa gak ya gue bayar tagihan ini, tagihan itu? Aduh bisa gak ya gue dapet pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan? Kita takut dan cemas memikirkan permasalahan hidup kita. Teman-teman bisa relate? Tapi hari ini saya mau sampaikan guys, ada kabar baik. Saya mau katakan hari ini kalau kita bisa hidup bebas dari rasa cemas.
kita bisa hidup bebas dari ketakutan. Kita bisa hidup bebas dari anxiety dan kita bisa hidup bebas dari depresi. Kita bisa menyambut tahun 2025 nanti dengan penuh kemenangan. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. God is greater than whatever is making us anxious. Kak, iya sih tahu. Cuma tetap aja namanya masih hidup di bumi, pasti terus-terusan cemas, terus-terusan khawatir. Kak, emang sih kalau ngomong doang mah gampang. Teman-teman, teman saya nih pernah cerita, waktu itu dia lulus kuliah. Dia bangun bisnisnya sendiri dan dia pernah usaha makanan, bisnis kopi, merchandise, dan lain-lain. Sebagai anak muda dengan umur di bawah 25 tahun, dia punya idealisme dan keinginan yang besar, sama seperti anak muda pada umumnya. Dia pengen bikin usaha ini bisa berkembang, maju, dan sukses. Tetapi pada perjalanannya yang namanya merintis sebuah usaha tentu nggak langsung berhasil ya. Nggak langsung instan sukses, tapi melewati masa-masa sepi, cash flow negatif, karyawan yang datang dan pergi, dan lain-lain. Di masa-masa yang lagi dia alami itu, dia ketemu sama teman lamanya yang kuliah bareng. Dan ternyata udah sukses dengan karirnya. Posisi bagus, gaji double digit, hidup nyaman. Dan ini gak cuma satu orang teman dia, tapi beberapa orang teman dia. Hal itu membuat dia berpikir, itu teman-teman gue udah pada sukses, kok gue belum ya? Mulai FOMO nih dia akhirnya. Yang lain udah sukses tapi dia masih berjuang. Tapi saat ini dengan penuh perjuangan, akhirnya dia bisa bertahan dalam panggilannya dan bahkan berkembang dalam usahanya sehingga punya beberapa cabang tempat makan di Kota Bandung. So, saya mau katakan yang namanya cemas, anxiety, depresi itu nyata and we are not crazy. Tapi kabar baiknya, we are going to get through it. Kita bisa melewatinya. Saat kita merasa takut, cemas, hal yang dipikirkan oleh otak kita pasti adalah mencari solusi, jalan keluar, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada hidup kita. Gimana ya kalau gue gagal kuliah? Gimana ya kalau gue gak bisa nikah? Gimana ya kalau gue gak dapat gaji sesuai kebutuhan gue? Gimana ya kalau hidup gue berubah? Kita cenderung berpikir how, gimana ya? Yap, saya pun pernah mengalaminya. Lalu kalau kita cari solusi, mungkin kita datang ke psikolog, kita cari jurnal di internet, di YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kita dapat saran, oh iya coba perbaiki pola hidup, pola makan, hidup teratur, diet sehat, olahraga teratur, banyak gerak, coba atur nafas, coba pikirkan yang membuat kita senang, coba pikirkan tempat yang membuat kita refresh, coba ikut kelas mindfulness, dan sebagainya. Hal tersebut memang bisa membantu kita, but it's not the right focus. Kita salah fokus, akhirnya kita hanya memikirkan hal-hal ini saja. The way to freedom is not a how, it's a who. Saat kita menghadapi kecemasan, ketakutan, anxiety, yang menjadi kunci kebebasan bukanlah memikirkan bagaimana, tapi harusnya yang kita tahu adalah siapa. Siapa yang ada bersama kita, siapa yang bisa membuat kita lepas dari kecemasan atau ketakutan, dan siapa yang menyertai hidup kita. Yuk kita sama-sama baca di Mazmur 23 ayat 1-4. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Thank you teman-teman. Teman-teman, kita bisa bebas dari anxiety, kita bisa bebas dari rasa takut, karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Tuhan yang hidup
yang menyertai kehidupan kita juga. Bukan berarti Tuhan akan langsung memberikan kita formula, rumus, buku panduan supaya kita bisa menghadapi masalah dan gak cemas. Tapi kita akan tahu kalau yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah yang hidup. Kita pun akan tahu bahwa kita punya gembala yang mengenal kita, yang akan melindungi kita dan akan memikirkan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Dan di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 dibilang, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Sekali lagi, fokus kita harusnya bukan kepada bagaimana kita menghadapi masalah tersebut saja, tapi fokus kita harusnya menjadi siapa yang menyertai kita melewati masalah tersebut. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasi kecemasan kita? What should we do when our anxiety attacks? Yang pertama, see Jesus as He is. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami cemas, apakah kita melihat Tuhan sebagaimana Tuhan seharusnya? Apakah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan? Apakah kita melihat Tuhan sebagai gembala kita? Di Mazmur 23 ayat 4 dibilang, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku." Saat kita fokus kepada kemampuan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah yang ada, tentu kita akan takut dan cemas, karena kita sadar kalau kita nggak bisa menghadapinya. Tapi saat kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita tahu Dia adalah gembala kita yang baik, yang mengenal detail satu persatu domba-dombanya. Sehingga kita dapat memilih untuk keluar dari rasa takut kita. Yes, masalah tetap ada, skripsi tetap sulit. Yes, kondisi finansial kita memang mungkin belum stabil. Yes, mungkin jodoh kita belum kelihatan batang hidungnya. Dan yes, semua goals dan mimpi kita mungkin belum tercapai. Tapi di tengah segala permasalahan dan ketakutan yang kita alami, Tuhan tetap memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Kita bisa memilih untuk mengenal Sang Gembala dan kita bisa tahu bahwa Ia melindungi kita. Yang kedua, set Jesus before us. Pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang ketakutan dan kemudian lari bersembunyi di belakang orang tuanya? Atau mungkin kita sendiri pun pernah mengalaminya. Karena ada sesuatu, kemudian kita lari, kita sembunyi di belakang papa atau mama kita. Bagi anak kecil, berdiri di belakang papa mamanya akan membuatnya merasa aman karena mengetahui ada orang tuanya yang berdiri di antara dia dengan masalahnya. Fokus anak ini nggak lagi tertuju kepada masalah, tetapi kepada sang ayah yang ada di depannya atau sang ibu yang ada di depannya dan melindungi dia. Ini berlaku juga untuk kita dan rasa takut kita akan masalah kita. Kita bisa memilih apakah kita mau menjadikan masalah sebagai fokus utama dalam hidup kita. Apakah kita mau melihat masalah sebagai pemeran utama dalam hidup kita. Atau kita mau menempatkan Tuhan di depan kita dan melihat Tuhan sebagai fokus kita. Kita bisa memilih, teman-teman. Let's set Jesus before us. Saat kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kita akan tahu kalau Tuhan kita selalu ada menyertai kita dan kita tidak perlu cemas dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, say you are my God. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah say you are my God. Katakan dengan mulut kita kepada Tuhan kalau Dia adalah Tuhan kita. Katakan dengan iman, dengan yakin kalau Dia adalah Tuhan kita dan speak faith. Katakan dengan iman. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar, aku tidak akan cemas. Karena aku tahu
bahwa Engkau Tuhanku beserta denganku. Let God be God. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan akan membantu kita untuk bisa menguatkan iman kita kepadanya. The antidote to fear isn't courage, it's faith. Bukan keberanian yang mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita, melainkan iman. Dan yang keempat, sing or worship. Satu hal ini bisa kita lakukan, yaitu worship. Selain memperkatakan firman, kita juga bisa memilih untuk menyanyikan kebenaran firman dan menyembah Tuhan meski di tengah segala kecemasan kita. Yesaya 25 ayat 1 bilang bahwa, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau memuji namamu sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancanganmu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Saya mau katakan satu fakta yang harus kita tahu. Worship is the most powerful antidepressant in the universe. Menyembah Tuhan adalah obat yang paling mujarab untuk kita mengatasi kekhawatiran kita. Kenapa? Karena worship and worry can't be in our mouths at the same time. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dan bilang kalau kita sedang memikirkan masalah kita dan kita sedang takut dengan mulut kita, di saat yang bersamaan kita bakal harus pilih salah satu. Kita mau mengeluarkan kata-kata pujian dan penyembahan dengan iman untuk Tuhan, atau kita mau mengeluh ketakutan dan mengeluarkan kata-kata yang mematikan iman kita. So, kalau hari ini kita cemas, kita takut, kita nggak bisa tidur sampai jam 2 subuh atau jam 3 subuh, try to worship God. Sembah Tuhan kita. Karena saat kita menyembah, kita mendeklarasikan kalau Tuhan kita terlebih besar dari segala masalah yang ada. Ada sebuah perbedaan dari memandang dan melirik, meskipun kedua-duanya sama-sama melihat. Melirik tuh kayak gini nih teman-teman. Ya gitu ya, kayak ngadep aja dikit gitu kan. Tapi beda sama memandang. Kalau memandang itu saya benar-benar melihat gitu ya, memandang. Walaupun sama-sama melihat, keduanya punya arti yang berbeda. Hari ini saya mau kasih tahu sama semua teman-teman yang dengar, mari kita melirik kepada masalah, tapi kita memandang kepada Tuhan. Ya, sama-sama ngelihat, sama-sama kelihatan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan yang menyertai kita, bukan kepada masalah yang ada. Percayalah teman-teman, kita bisa bebas dari rasa cemas kita. Kita bisa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan dengan menaruh fokus kita kepada Tuhan. 2025 sudah hampir datang. Kita selalu percaya Dia ada untuk kita dan Dia bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan setiap kita. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini dan dalam keadaan yang baik Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami dalam keadaan takut dan khawatir, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tetap berada bersama kami di tengah ketakutan dan kekhawatiran kami, dan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar Tuhan hari ini untuk menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu. Hari ini kami mau belajar untuk memfokuskan kembali diri kami, penglihatan kami, pemikiran kami hanya kepadamu dan bukan kepada masalah-masalah kami. Kiranya Engkau yang memelihara, karena kami percaya Engkau akan terus ada bersama dengan kami, dan kami juga berdoa kiranya di tahun yang baru nanti, di tahun 2025, kami akan melihat ada breakthrough, kami akan melihat ada fokus yang benar, fokus kepada Tuhan, dan kiranya ada damai sejahtera Allah bersama dengan kami dalam kami menjalani tahun ke depan. Hari ini hamba-Mu mau memberkati setiap
pendengar dari khotbah hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap orang tanpa terlewat dan tanpa terkecuali. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam perkuliahan dan pekerjaan mereka. Engkau yang membantu supaya setiap langkah mereka dibuat berhasil, karena langkah mereka diambil berdasarkan kebijaksanaan dan hikmat Allah. Engkau juga yang memberkati mereka dengan kesehatan di tengah kondisi apapun. Kiranya ada kesehatan fisik yang baik yang daripada Tuhan. Kiranya ada kesehatan mental, ada mental yang tangguh yang bisa menghadapi setiap struggle yang ada dengan baik. Kami juga berdoa kiranya ada sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bagi setiap teman-teman yang ada, dan kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami, gak cuma sampai akhir tahun ini tapi juga sampai tahun-tahun berikutnya. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan semua teman-teman yang percaya dan sudah menerima berkat, kita sama-sama bilang amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Di akhir tahun ini, mengetahui penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan kita seharusnya cukup membuat kita tidak cemas terhadap tahun yang akan datang. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar. Akan ada pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.